Ini adalah kisah pendakian Gunung Gede. Cerita ini bukan cerita pendaki yang hilang lalu ketemu. Ini cerita tentang pendaki yang turun tapi tidak kembali sepenuhnya. Aku dengar cerita ini bukan dari teman atau dari sebuah koran atau bukan juga dari media, tapi dari relawan basecamp yang sudah bertahun-tahun yang sedang menjaga jalur Cibodas. Gede mah gunung pemula. Biasanya tidak sedikit orang yang bilang seperti ini. Waktu itu ada 7 anak kampus naik Gunung Gede lewat jalur Cibodas. Mereka semua bukan pendaki baru. Beberapa pernah naik gunung-gunung lainnya. Makanya Gunung Gede dianggap remeh oleh mereka. Salah satu dari mereka, sebut saja Randy, memang paling sok jago, sok kuat, dan paling sok tahu terkait hal-hal tentang gunung. Waktu Ranger ngasih briefing soal cuaca, jalur, dan pantangan, Randy malah ketawa kecil. Tenang bang, ini gunung gede, gunung wisata, kita bisa taklukin. Ranger cuma jawab satu kalimat. Gunung ini bukan buat diremehin atau buat ditaklukkan. Tujuannya bukan puncak, tapi kalian turun dengan selamat. Randy cuman senyum sinis. Di antara mereka ada satu yang pendiam. Namanya Dani. Dani adalah tipe orang yang jarang ngomong. Tapi dari awal, dia membawa sesuatu di tas kecilnya yang dia ambil dari lemari bapaknya. Dibungkus kain hitam, gak pernah dikeluarin. Teman-teman lainnya sempat bertanya, "Itu apaan, Dan?" Dan Dani hanya menjawab ringan, "Pegangan." Dan hal yang dibawa Dani itulah yang menjadi sumber masalah dalam pendakian kali ini. Ketujuh orang itu akhirnya mulai mendaki. Mereka mendaki saat siang, saat cuaca sedang cerah dan jalur sedang ramai-ramainya. Sampai pos 2 semua lancar, tertawa-tawa, dan berfoto-foto. Masalah mulai terasa setelah mereka mendekati Surya Kencana. Tiba-tiba angin dingin turun dengan cepat. Kabut naik tanpa aba-aba. Bahkan jarak pandang hanya menyisakan kisaran 1 meter saja. Randy yang sok tahu mulai nyelonong paling depan. Mereka nolak berhenti. Dan Randy bilang, "Ikutin gue, jalur rame lebih lama." Randy mengajak teman lainnya untuk mengambil jalur yang sepi. Jalur lama yang memang sudah ditutup. Vegetasi berubah, pohon makin rapat. Tanah tampak basah, dan di situ mereka mulai dengar suara ramai, seperti pasar kecil. Ada yang tertawa, ada yang mengobrol, dan itu malah meyakinkan Randy. Tuh kan, ada orang rame, bisa jajan kita. Padahal yang mereka tahu itu tidak mungkin. Dani terlihat dari tadi pucat, tangannya gemetar. Dani bilang pelan, "Ini bukan rame manusia." Randy hanya tertawa. "Lu kebanyakan nonton cerita horor. Nah, kita jalan lagi biar sampai Surken." Menjelang maghrib, mereka berhenti sebentar. Dani turun ke semak-semak. Ia pamit ke teman lainnya untuk buang air kecil. Dani buang air kecil di salah satu pohon yang berjejer, membentuk sebuah gerbang karena persis berada di sisi kiri dan kanan.
Dan di saat itu angin langsung berubah. Setelah Dani selesai buang air kecil, udara saat itu terasa berbeda. Dingin yang menusuk dan sunyi mendadak dirasakan oleh mereka. Dan tak terasa malam turun dengan cepat. Mereka bertujuh akhirnya memasang tenda darurat di jalur pendakian yang sepi setelah menemukan bidang datar. Api susah menyala saat itu, dan Randy mulai emosi mengumpat entah ke siapa. Api tak kunjung menyala, udara pun semakin dingin, dan suara keramaian pasar yang mereka lewati tiba-tiba mulai mendekat. Suaranya seperti mengelilingi mereka. Sebagian mulai panik, buru-buru menyalakan api untuk mereka makan malam. Setelah semuanya terbangun, baik tenda dan api sudah menyala, mereka mengobrol, tertawa-tawa dan memutuskan untuk beristirahat. Namun di saat tengah malam, Dani terbangun. Ia mendengar suara Randy memanggilnya dari luar tenda. "Dan, sini bentar." Yang Dani tidak tahu, padahal Randy ada di dalam tenda, sedang tertidur pulas. Dani keluar sendirian, membawa tas kecilnya yang berisikan pegangan katanya. Dani berjalan ke dalam gelapnya malam yang diselimuti kabut, tanpa diketahui oleh siapapun. Dan pagi harinya, semua teman Dani panik karena tidak menemukan Dani berada di dalam tenda. Dani hilang. Mereka mencari-cari dan hanya menemukan jejak kaki milik Dani. Mereka coba mengikutinya, tapi cuma sampai batas vegetasi Surya Kencana. Setelah itu, kosong. Jejak itu berakhir di situ. Mereka panik, berusaha mencari-cari tapi tidak kunjung menemukan Dani. Dan akhirnya hari itu juga mereka semua memutuskan untuk turun dan mencari pertolongan pada ranger setempat. Salah satu pengawas sempat memarahi mereka ketika mereka sampai di bawah. Karena rombongan mereka lah yang sempat sompral terhadap Gunung Gede. Namun akhirnya pencarian segera dilakukan bersama sahabat tim SAR. Hari pertama tidak ada tanda-tanda Dani ditemukan. Begitu pula di hari kedua. Dan di penghujung hari ketiga, akhirnya Dani ditemukan dalam pencarian. Dani masih hidup. Dani ditemukan di bawah pohon rasamala. Matanya terbuka, tubuhnya bergetar kedinginan. Tapi kata ranger yang menemukan, tatapan Dani kosong. Dani cuma ngomong satu kalimat saat ditemukan. Katanya, "Aku disuruh nunggu di sini." Entah siapa yang menyuruh Dani menunggu di situ. Tapi secara fisik, Dani berhasil ditemukan dan selamat, tanpa luka apapun. Namun ada yang aneh semenjak turun gunung. Kami semua merasa ia bukan Dani yang sama. Dani sering terlihat bengong, sering terlihat sendirian, sering tertawa tiba-tiba, atau bahkan Dani sering berbicara sendirian dengan entah siapa. Randy yang akhirnya bertemu Dani setelah 3 hari menghilang sempat menanyakan,
kenapa ia tiba-tiba menghilang. Oi, oi Mas. Tapi anehnya Dani hanya menjawab, aku beruntung disuruh turun. Tapi yang satu masih di atas. Randy dan kami semua heran. Segelintir cerita lainnya waktu Dani dinyatakan hilang, orang tuanya pun datang ke base camp setelah salah satu dari kami mengabarinya. Ayah Dani sempat bilang ke Ranger dan tim SAR, anak saya bawa sebuah benda yang tidak seharusnya dibawa ke gunung. Malam itu orang tua Dani tidak ikut bermalam di tenda SAR. Mereka turun ke kampung bawah, mencari satu orang tua yang katanya orang pintar. Dari situlah cerita asli tentang penemuan Dani mulai terbuka.